Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran PPKN. Silakan disimak. Baik, kita sudah memasuki bab 4, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menghayati nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini adalah kita part pertama atau pertemuan pertama, dan tujuannya yang lain adalah pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah kalian ini gambar apa? Ini adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang, di mana fungsinya adalah sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara yang mencari keadilan. Kamu harus tahu, Pengadilan Negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Konsekuensi dari ditetapkannya negara sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu sistem hukum di Indonesia. Kita akan memahami dulu mengenai makna dan karakteristik hukum. Meskipun hukum ini sulit untuk didefinisikan secara baku, tapi kita dapat mengetahui apa saja unsur-unsur terbentuknya hukum. Dari unsur-unsur terbentuknya hukum tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan atau membuat definisi sendiri mengenai pengertian hukum itu sendiri. Hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai kenyataan. Akan tetapi walaupun sulit dirumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur. Nah, unsur inilah yang bisa menyimpulkan suatu pengertian hukum. Unsur yang pertama, hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi atau yang berwajib atau penguasa atau pemerintah. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi dapat ditarik kesimpulan pengertian hukum adalah seluruh peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat, di mana peraturan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi atau penguasa, bersifat memaksa, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk pengertian hukum sendiri, kalian bisa membuat pengertian hukum ini berdasarkan unsur-unsur yang ada. Bebas kalian mau bagaimana membuat kalimatnya, selama 4 unsur ini tidak terlepas dari pengertian yang kalian buat. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Keempat hukum tersebut dikatakan menjadi sumber karena keempatnya merupakan dasar pembentukan suatu peraturan. Kemudian berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Kemudian yang kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional dan berlakunya secara universal. Kemudian yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat adalah hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu dibedakan juga menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan
Contohnya misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Kemudian yang selanjutnya hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis atau tidak lengkap dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaannya dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Kemudian yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat. Selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya, dibagi menjadi dua, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contoh, UUD 1945 itu berlaku untuk negara Indonesia sampai saat ini. Kemudian Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, ini berlaku di daerah tertentu yaitu di Indonesia. Kemudian yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang. Kemudian yang kelima atau yang E berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi dua, yaitu hukum formal dan hukum material. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, KUHP, kemudian hukum acara perdata, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam atau F, menurut sifatnya. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan, pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Kemudian yang G, berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kemudian yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik, dan hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Kemudian yang kedua adalah hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, hukum perniagaan. Selanjutnya yang ketiga adalah tujuan hukum. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu? Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Next, tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang, atau tadi disebut
ius constitutum. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua aturan hukum itu harus berpedoman kepada UUD 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tadi seperti penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, maka semua peraturan itu sifatnya adalah dapat dipaksakan dan mau tidak mau rakyat wajib menaatinya. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum di Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah pembukaan UUD 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan. Nah, isinya adalah Pancasila ya. Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. A. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Baik anak-anakku semua, demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk membuat definisi suatu hukum, kalian harus memenuhi unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah peraturan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, kemudian yang kedua dibuat oleh badan resmi, yang ketiga yaitu adanya peraturan yang memaksa, yang keempat adanya sanksi yang tegas. Dan kemarin kalian juga sudah menghafal mengenai penggolongan hukum. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan dapat kalian serap dengan baik serta dapat menghayati nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.